Halo semuanya, kembali lagi di Journey Lisa, Journey of Lisa bersama aku Lisa di sini. Oke, pada pembahasan kali ini aku bakal jelasin ke teman-teman terkait antropologi. Apa itu antropologi? Bagaimana jurusan antropologi di Universitas Airlangga dan apa sih macam-macam mata kuliah yang bakal kita pelajari di antropologi. Pada pertemuan awal di introduction, aku udah sepil ya bahwasannya aku merupakan alumnus dari prodi antropologi yang masuk di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Airlangga. Nah, maka itu di sini aku bakal ngejelasin lebih lanjut nih ya tentang antropologinya terlebih dahulu itu apa sih gitu. Ini menarik sih, kadang itu guyonan gitu ya sama teman-teman. Itu kadang kesel gitu. Kalau mesti ditanyai ya jurusan apa kuliahnya, terus bilang dari antropologi. Antropologi itu yang mempelajari bintang-bintang ya? Guys, itu namanya astrologi ya, bukan antropologi. Kalau astrologi itu mempelajari tentang ilmu-ilmu perbintangan. Beda lagi ya. Padahal antropologi itu adalah ilmu yang sangat dekat loh dengan kehidupan kita sehari-hari dan sangat memiliki peran yang besar tentunya untuk bisa mengetahui perkembangan manusia. Pada dasarnya, antropologi ya secara definitif itu terdiri dari dua kata, yakni anthropos dan juga logos. Anthropos berarti manusia, logos berarti ilmu. Sehingga secara sederhananya kita bisa mengetahui dengan mudah bahwasannya antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Simple banget nggak sih? Kenapa harus sampai ke bintang-bintang gitu? Nah, jadi dari sini aku harap teman-teman udah clear ya tentang antropologi. Antropologi, bukan astrologi. Jadi antropologi itu secara lebih jauh mempelajari tentang perkembangan manusia ya, dari awal muncul hingga saat ini gitu. Dari perkembangan biologisnya, kemudian sosial budayanya, aspek peradabannya, bahasa, pola pikirnya, dan banyak lagi. Nah, makanya antropologi ini itu sering disebut sebagai ilmu yang serakah gitu. Karena banyak banget yang kita pelajari teman-teman. Mulai dari ekonomi, sosial budaya, kemudian ada juga biologinya ya kan. Jadi meskipun masuk ke dalam soshum, tapi kita juga belajar tentang biologi gitu, dari manusia itu sendiri. Nah, ini bakal aku jelaskan lebih jauh habis ini gitu ya. Jadi, objek dari antropologi itu ada masyarakat ya. Masyarakat yang disorot dari masa lalu ya, berdasarkan perkembangannya dari munculnya ya kan, terus kemudian masa kini dan masa depan. Jadi, antropologi itu juga memberikan gambaran prediction gitu terhadap masa depannya juga. Nah, seperti itu. Memberikan gambaran sehingga sekiranya itu jangka panjangnya itu ada nih buat gimana caranya nge-treat untuk di masa depan manusia-manusia seperti ini gitu kan, dari pandangan masa lalu yang dielaborasikan dengan masa sekarang. Nah, jadinya itu sangat menyeluruh seperti itu teman-teman. Kemudian untuk lebih mudahnya juga ya, di sini aku bakal memberikan penjelasan lebih lanjut bahwasannya ada dua poin penting nih saat kita belajar antropologi. Poin pertama ya, kita belajar 3 aspek nih di antropologi. Aspek apa tuh? Yang pertama adalah sistem gagasan atau sistem ide gitu. Yang dimana sistem gagasan atau ide ini berakar dari rasio manusia, berakar dari pemikiran manusia gitu, yang melahirkan gagasan. Nah, yang dimana gagasan ini diterapkan bersama oleh suatu kelompok masyarakat tertentu atau suatu komunitas tertentu. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah sistem perilaku ya, atau tingkah laku manusia gitu, yang di situ menimbulkan suatu organisasi sosial ya kan, yang dimana organisasi sosial ini itu mempengaruhi nih pola perilaku dari suatu kelompok tertentu atau suatu masyarakat tertentu. Dan yang kemudian yang ketiga adalah terkait hasil karya. Nah, hasil karya manusia ya. Hasil karya manusia ini itu berarti dia bisa diraba, bisa dirasakan, bisa dilihat gitu, bisa dipegang. Artinya dia physically gitu ya. Physically ada. Kayak misalnya bangunan tradisional ya kan, senjata tradisional ataupun barang-barang ciptaan manusia di situ. Nah, seperti itu teman-teman ya. Misalnya di sini pakaian, baju yang aku kenakan ya kan, kalung yang aku kenakan juga begitu. Jadi 3 aspek ini kita bisa melihat dari gimana sih kelompok ini tuh bisa terbentuk. Nah, jadi kita bisa melihat deskripsi dari kelompok masyarakat ini begitu. Kemudian dari ketiga aspek dasar ini itu dikembangkan lagi nih ya menjadi 7 unsur kebudayaan di dalam antropologi. Nah, 7 unsur kebudayaan ini apa? Yang pertama ya, di sini ada
bahasa, ada pengetahuan, organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, ada sistem ekonomi, sistem religi, dan juga kesenian. Nah, jadi dari 7 unsur budaya inilah yang bakal kita pelajari di dalam antropologi. Nah, untuk selanjutnya di sini aku bakal merekomendasikan gitu ya, kampus-kampus di Indonesia yang membuka program studi antropologi ini gitu. Nah, sebenarnya antropologi ini tuh ada sebutannya tuh 2 ya, antropologi budaya dan juga antropologi sosial. Nah, kalau di UNER sendiri itu masuknya di antropologi sosial. Nah, sehingga rumpun antropologi sosial ini itu masuk di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, lantas bedanya apa nih antropologi sosial dan juga antropologi budaya? Antropologi sosial itu lebih menitik beratkan pada variasi kebudayaan sebagai variasi independen begitu teman-teman, yang mengacu pada pendekatan antropolog yang ada di Amerika. Nah, seperti Franz Boas, kemudian Clifford Geertz, ya kan? Nah, sedangkan antropologi budaya, dia memandang bahwasannya variasi kebudayaan itu sebagai variasi yang dependen gitu ya. Sehingga mengacu pada antropolog ya atau ilmuwan sosial yang ada di Eropa dan juga Inggris, seperti di sini ada Marx ya, teori Marxis, kemudian ada teori-teori postmodernisme dari Michel Foucault, Derrida, dan sebagainya. Nah, ini contohnya aja teman-teman ya, tapi pada intinya kita tuh sama-sama mempelajari tentang manusia. Ya, meskipun ada perbedaan secara kayak gininya ya kan antara sosial dan budaya, cuman tetap aja sih sama-sama juga gitu. Kita mempelajari ini, kita juga pakai teori-teorinya juga sama gitu. Kalau aku ini ya mengorek-ngorek info dari teman-teman antropologi budaya yang ada di UGM, karena di UGM sendiri kan itu dia masuk di antropologi budaya ya, sehingga nggak di FISIP gitu. Nah, kayak UNER, tapi dia masuk di Fakultas Ilmu Budaya. Di sini aku bakal merekomendasikan ya kampus-kampusnya yang di Indonesia. Nah, ini kalau yang masuk di FIB atau Fakultas Ilmu Budaya, yang dimana di sini tuh adalah antropologi budaya, itu ada di Universitas Halu Oleo ya. Kemudian ada Universitas Udayana dan juga Universitas Gadjah Mada. Nah, kemudian untuk yang antropologi sosial yang masuk di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, itu ada Universitas Airlangga, dan juga ada di Universitas Hasanuddin, ada di Universitas Tadulako, Universitas Pajajaran, Universitas Andalas, Universitas Indonesia, Universitas Cendrawasih, dan juga Universitas Sumatera Utara. Nah, jadi itu beberapa kampus yang di situ membuka program studi antropologi yang ada di Indonesia. Kemudian di sini pembahasanku bakal mengerucut nih ya, tentang bagaimana sih program studi antropologi yang ada di Universitas Airlangga itu sendiri ya. Nah, jadi di UNER itu sendiri itu ada 2 peminatan nih teman-teman terhadap antropologi. Yang pertama itu ada peminatan antropologi sosial budaya, dan yang kedua itu ada peminatan antropologi ragawi. Dan for your information aja teman-teman ya, bahwasannya peminatan antropologi ragawi ini satu-satunya yang di Indonesia itu cuma ada di Universitas Airlangga ya kan, karena nggak banyak kampus yang memang mengembangkan gitu. Nah, sehingga ini spesial dan istimewa banget sih kalau di Universitas Airlangga. Nah, untuk dosen-dosennya pun itu juga sungguh sangat luar biasa sekali ya, sangat berkompeten di bidangnya masing-masing dan benar-benar memberikan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat mumpuni terhadap antropologi itu sendiri. Nah, kalau aku dulu teman-teman ya, itu masuk ke peminatan antropologi sosial budaya. Nah, sebenarnya aku dulu juga pernah coba ya di antropologi ragawi. Waktu itu aku ambil di semester 3. Jadi, kenapa sih aku keambil? Karena pada waktu semester 1, semester 2 kan kita dapat ini ya, materi-materi awal kayak misalnya antropobiologi, kemudian ada ini pengantar antropologi ragawi 1 dan juga pengantar antropologi ragawi 2. Nah, itu nilai-nilai itu bagus-bagus gitu loh teman-teman ya. Padahal banyak teman-teman di situ yang mengulang. Nah, tapi aku merasa, oh aku tuh dari sosial tulen gitu ya. Aku SMA-nya itu jurusan IPS. Ternyata aku di bidang biologi gitu, itu ternyata dapat nilai yang maksimal gitu kan. Nah, aku juga tertarik banget pembahasan-pembahasan tentang antro ragawi ini gitu. Karena bidangnya itu juga jarang gitu kan, apalagi di Indonesia itu cuma satu aja yang ngajarin antropologi ragawi, cuma ada di UNER gitu. Nah, sehingga ini kalau misalnya aku fokusin ya, nah maka kita bakal jadi expert di situ, yang pastinya itu nggak semua orang, nggak banyak orang untuk bisa menguasai ilmu ini. Nah, kayak dosen-dosenku juga gitu loh. Misalnya ya ada dosenku yang namanya Prof. Mirta, beliau sangat luar biasa banget, yang dimana Prof. Mirta ini ahli rekonstruksi wajah gitu. Tapi karena ya 1-2 alasan ya,
aku meninggalkan antropologi ragawi karena pada waktu itu ya bisa dibilang aku agak cupet ya. Aku merasa kan aku tuh nggak suka ya kayak penelitian yang dimana itu menggunakan metode kuantitatif gitu, kayak menghitung-hitung dan semacamnya, karena antropologi ragawi itu menggunakan pendekatan itu gitu. Nah, ternyata waktu sekitar semester 4-5 aku menyadari, oh bahwasannya nggak semuanya loh pakai metode kuantitatif, ternyata juga pendekatan kualitatif itu bisa gitu. Nah, jadi dari situ aku tersadar, karena waktu itu emang agak cepet banget ya. Nah, jadi pada semester 4-nya aku mengambil antropologi sosial budaya. Cuman aku nggak menyesal ya, baik sosial budaya maupun ragawi menurutku itu adalah suatu great experience untuk bisa belajar antropologi gitu. UNER sendiri itu juga ada yang namanya museum etnografi atau museum kematian. Satu-satunya juga museum yang membahas tentang kematian ya kan, dari perspektif berbagai macam budaya yang dikembangkan di Indonesia. Nah, museum kematian ini pertama kali dirintis oleh yang namanya Buto gitu ya, atau Bu Tuti Kusbardiati, salah satu dosen waliku juga pada waktu itu, yang dimana beliau itu adalah orang yang luar biasa banget ya untuk bisa mengembangkan antropologi ragawi di Indonesia dan sebagai pionir dalam pengembangan museum etnografi kematian ini gitu. Dan teman-teman bisa lihat banget tuh museumnya ada di kampus B Universitas Erlangga di depan kampus FISIP gitu. Keren banget teman-teman. Apa yang kita pelajari di dalam antropologi ragawi ataupun antropologi sosial budaya? Nah, kalau di antropologi ragawi sendiri, nanti kita akan bertemu dengan mata kuliah seperti osteologi atau belajar tentang tulang belulang manusia. Kemudian, nah ini tulang belulangnya tuh kita jabarin juga nih, kayak misalnya unsur-unsur pembentuknya, ya kan? Dan juga kita juga nanti bakal praktikum di kedokteran Universitas Erlangga ya. Jadi praktikumnya di situ tentang tulangnya gitu. Nah, tapi kita di situ nggak bicara tentang menyembuhkannya, enggak, tapi kita bicara tentang struktur pertulangan manusia itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian juga ada antropologi dental. Nah, antropologi dental ini kita bakal belajar tentang gigi manusia, karena dari gigi itu kita nanti bisa mendapatkan informasi yang luar biasa tentang identitas manusia itu sendiri teman-teman. Entah itu dari usia ya kan, entah itu dari misalnya nih matinya itu nggak diketahui ya, matinya itu nggak diketahui karena apa. Nah, dari informasi yang ada di gigi itu kadang bisa dilihat kayak gitu teman-teman. Begitu juga dengan kondisi-kondisi tulang-tulang yang ada di manusia itu sendiri gitu, entah itu di dalam kepala ataupun tulang yang lainnya. Nah, seperti itu. Aku juga agak lupa ya penjelasannya, cuman yang seingatku itu seperti itu teman-teman. Dan kemudian juga ada antropologi kesehatan. Nah, antropologi kesehatan ini kita belajar tentang ini ya, suatu kelompok masyarakat yang mengembangkan kesehatan ala mereka gitu, yang termasuk ke dalam lokal genius mereka. Nah, seperti itu. Ini seru juga. Nah, kemudian yang paling spesial juga nih ya, yang paling menarik, kita belajar tentang forensik. Nah, ini ya. Jadi kalau di antropologi kita bakal nemuin tentang forensik. Nah, forensik itu apa teman-teman? Itu adalah studi tentang sisa-sisa manusia ya kan, yang melibatkan penerapan analisis kerangka ya. Jadi osteologinya tuh masuk ya di situ ya. Dan teknik untuk memecahkan kasus kriminal. Nah, jadi dia berkaitan juga nih dengan hukum gitu ya, karena di situ berkaitan juga dengan kriminal ya kan. Nah, sehingga proses untuk menemukan kayak misalnya nih orang dibunuh gitu ya, dimutilasi misalnya, nauzubillah ya. Kemudian entah itu kebakaran ya. Nah, sehingga sisa cuman tulang belulangnya doang. Nah, karena kebakaran itu entah karena dibakar orang atau apa gitu ya. Nah, jadi kita bisa mengetahui tuh apakah ini kasus kriminal atau enggak ya, dengan cara mengidentifikasi sisa-sisa rangka manusia yang ada di situ. Nah, jadi bagaimana rangka ini tuh bisa berbicara, itu dipelajari di dalam antropologi forensik ini teman-teman. Nah, itu spesialnya. Dan for your information juga bahwasannya di dalam antropologi ini itu kalau belajar mengenai tulang-tulangan ya, dosenku bilang bahwasannya kita selangkah lebih maju daripada ilmu kedokteran. Nah, maka dari itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau expert, mau fokusin bidang ini adalah rekomendasi yang luar biasa banget, karena nggak semua orang ya kan itu bisa belajar tentang hal ini gitu loh. Jadi ahli seperti ini tuh pasti bakal dibutuhkan, karena nggak semua orang itu bisa kayak gini. Nah, seperti itu teman-teman. Dan yang paling keren lagi nih ya, dosenku sendiri Buto itu ya kan, dan dosen-dosen yang lain di antropologi ragawi itu pernah terlibat di dalam tim DVI saat terjadi jatuhnya pesawat terbang Lion Air JT610 di perairan Karawang 2018 lalu. Nah, ada cerita juga bahwasannya di sini ya, itu ditemukan kepala gitu ya. Nah, ini
ini kayaknya kepala manusia gitu ya, ini bayi gitu. Nah ternyata waktu diselidiki lebih lanjut oleh Buto dan dosen-dosen lain yang tergabung di dalam DIVIA itu ya, dosen-dosen antropologi. Nah ternyata ini bukan tulang atau bukan kepala manusia ya, tapi ini ternyata monyet gitu loh. Kok bisa? Nah ini unik banget ceritanya ya. Ini waktu itu pernah diceritakan pada saat kelas berlangsung di antropobiologi. Nah kemudian untuk selanjutnya adalah tentang antropologi sosial budaya. Nah untuk antropologi sosial budaya kita belajar apa sih? Jujur itu banyak banget ya mata kuliah dari antropologi sosial budaya, dan lebih banyak daripada antropologi ragawi itu sendiri. Untuk antropologi sosial budaya ini nanti kita bakal bertemu dengan mata kuliah antropologi kesenian, psikologi sosial ya kan, kemudian ada antropologi bisnis, budaya korporat, pengembangan komunitas, kemudian juga ada antropologi pariwisata, antropologi politik, dan masih banyak lagi. Seperti yang aku katakan di awal tadi ya, bahwasannya antropologi itu memang ilmu yang serakah gitu ya. Mungkin seperti itu aja teman-teman penjelasanku kali ini tentang antropologi itu apa, kemudian antropologi di UNER itu seperti apa ya kan, dan mungkin tadi ada rekomendasi kampus-kampus yang membuka jurusan antropologi. Nah, mungkin dari penjelasanku ini teman-teman tertarik nggak masuk antropologi? Silahkan teman-teman bisa komen aja ya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya channel ini untuk bisa berkembang lebih jauh ke depannya. Dan juga jangan lupa like, comment, and share. Nah, aku Lisa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!